Shalom Pak Shalom Bu Rosi. Pastor. Ya, saya baru pertama ikut Zoom Pak Paul ini. Tapi saya sudah ngikuti mungkin hampir 2 tahun juga. Luar biasa. Lalu sebenarnya saya orang yang suka kalau nggak setuju itu kayak pengen bilang, cuman karena saya berjemaat di GBI yang notabene mereka itu kayak harus patuh kepada pemimpin, harus taat begitu. Lalu mereka ajarkan tentang sistem kepemerintahan kerajaan Tuhan itu adalah sistem monarki, artinya taat kepada pemimpin begitu. Tapi dalam hati ini kayaknya kurang pas ya gitu. Tapi saya kritik malah dimanyunin gitu, Pastor. Apalagi kalau waktu saya ikuti khotbah dari Pastor Paul ini, jadi membuka pandangan yang wah harusnya seperti ini gitu ya. Jadi yang saya mau tanya begini ya Pastor, gimana harusnya respon saya ini ketika berbeda pendapat dengan gembala? Saya pernah tanya ke gembala waktu itu, gembala Komsel ya, tentang satu kasus kayak gini. Saya mau dikremasi kalau meninggal gitu, karena ada beberapa alasan yang saya kemukakan. Contohnya misalnya begini, kalau anak saya belum siap kehilangan saya, dia masih bisa simpan abu saya di rumah gitu. Kalau dikubur, dia harus datang ke kuburan. Itu contoh-contoh gitu aja ya. Lalu dia kaitkan dengan Tuhan Yesus dikubur kayak gitu. Terus dalam hati saya, kalau dia mau mengikuti ritual begitu, harusnya kembali lagi disunat kan gitu. Harusnya begitu. Jadi kayak tebang pilih naik kayak gitu-gitu. Setelah itu saya langsung seperti agak intonasi nadanya jadi agak naik kan, langsung saya diam gitu. Terus jadinya saya jadi kayak menghindari khotbah-khotbah dari pemimpin kayak petinggi-petinggi itu ya. Jadi saya kayak membatasi untuk mendengar khotbah-khotbah mereka gitu. Jadi kesannya saya ini jadi kayak sempat saya dengar gini ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih kayak gitu ya. Terus saya pikir dasarnya apa untuk menilai orang kalau nggak ibadah hari Minggu atau nggak ibadah ke Komsel itu nggak dipilih kayak gitu-gitu. Itu kan kayak bertentangan gitu ya Pastor. Ini bertentangan nggak dengan perintah Tuhan yang dan kuduskan hari Sabat itu, Pastor, kalau saya nggak beribadah di gereja gitu ya, Pastor ya. Terus kalau ada perbedaan pengajaran begitu, sikap saya harusnya bagaimana, Pastor? Karena kan pastinya begini ya, ada yang kontra, saya pasti kayak kontra, saya kalau begini bagaimana? Tapi mereka nggak membuka perdebatan, maksudnya nggak membukanya jawab ya. Jadi saya kayak udahlah, pertanyaan ini simpanan aja gitu. Jadi nggak tahu bertanya itu ke siapa gitu. Itu aja sih Pastor, terima kasih. Ya, itu pertanyaannya ya. Jadi apakah harus ke gereja hari Minggu? Enggak ya. Apakah hari Minggu kudu ke gereja? Enggak. Tapi kan harus menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu loh. Dan hari Minggu. Ya. Karena Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda miskin dalam kesusahan mereka. Itu ibadah kita. Sambil menjaga kita jangan tercemar oleh dunia. Artinya jangan mengunjungi yatim piatu, terus melihat janda, terus dikawin. Lihat anak yatim, cantik, molek, dikawin. Nah itu kayak Muhammad itu kan. Ya, alasannya, saya menolong janda-janda ya. Kenapa menolong janda-janda dikawin? Kenapa nggak yang 80 tahun dikawin?
dikawinnya semok-semok, ya karena repot. Nah, itu. Tetapi kalau dalam kekristenan, yang namanya ibadah itu bukan di gedung gereja. Yang namanya ibadah di dalam kekristenan itu adalah mengunjungi anak yatim dan janda-janda miskin dalam kesusahan mereka dan jaga hidup kita di dalam kekudusan. Itulah faktanya, itulah ibadah di dalam kekristenan, bukan di dalam gedung gereja. Kalau kita gedung gereja apa tak? Ya nggak apa-apa ya, kumpul-kumpul aja. Nah pertanyaannya ya, udah gedungnya mahal, jemaat mau pinjam gedungnya masih kudu bayar. Mau pesta nikah, adalah jemaat yang urunan, jemaat kan urunan bikin gedung gereja itu kan. Kalau jemaatnya nikah masih kudu nyawa di gedung di tempat lain. Kan bingung kan? Di gerejanya makanya cuma seminggu sekali. Lapangan parkirnya begede-gede begitu, rupa segede gaban. Tetapi banyak orang miskin nggak punya rumah. Nah itu jadi kontradiktif ini loh. Jadi gedung gereja yang besar itu sementara banyak orang miskin. Bingung ya, kayak gerejanya Joel Austin. Gedungnya gerejanya megah, besar, lalu ada badai, ya ada korban bencana alam, pada lari ke gerejanya Joel Austin. Karena kan mereka tahu, orang Kristen kan tahu baca Alkitab, larinya ke gereja. Orang Eropa kalau ada masalah larinya ke gereja. Kalau ada bencana alam apa, karena di gereja pasti ada makanan. Nah, lalu lari ke gereja Joel Austin ditolak, nggak boleh masuk. Kenapa? Karpet baru ganti karpet. Lalu mereka perginya kemana? Ke masjid. Goblok kan ini gerejanya kan. Nah itu seringkali begitu kenyataannya. Nah pertanyaan saya sama Bu Rosi, kenapa mesti ke gereja itu ya? Kenapa masih harus ke gereja itu? Saya jawab ya Pastor. Ya. Kami tinggal di Bali sekarang. Tadinya kami dari Bandung. Setelah suami saya meninggal, saya pindah ke Bali. 2 tahun kemudian saya bawa anak saya ke Bali gitu. Nah, kebetulan kita tinggal di Nusa Dua, lalu gereja yang, maksudnya gereja karismatik atau Pentakosta yang paling dekat itu, ya gereja itu gitu. Terus waktu itu saya belum ini ya, maksudnya saya bertumbuh itu sebenarnya di gereja karismatik ya. Tapi setelah dengan maksudnya banyaknya pengalaman hidup, banyaknya pengajaran-pengajaran, dengan tipikal saya ini kayaknya kok gini ya gitu. Makin mendalami jadinya makin banyak pertanyaan juga gitu ya. Ya. Pasti. Lalu ya, lalu anak saya kan sekolahnya sekolah negeri yang notabene kalau di Bali itu kan mayoritasnya Hindu. Jadi dia perlu nilai agama dari gereja gitu. Jadi kami harus berjemaat di gereja itu. Terus satu dasar juga yang saya pegang itu kesetiaan gitu loh Pastor. Jadi saya tetap setia berjemaat di situ. Saya pernah bilang sama gembala saya bilang begini, Pak, saya ini orang tua, karena mereka menggambarkan pemimpin itu adalah seperti bapak gitu ya. Terus saya bilang, Pak, saya ini juga orang tua, saya punya anak, dan saya juga nggak mau anak saya, ya mam, seperti itu. Saya juga pengen tahu dia punya pendapat seperti apa. Kalau dia nggak berani mengembangkan pendapatnya, berarti saya kayak cara mendidik saya kayaknya kurang pas gitu ya. Harusnya dia berani untuk mengumumkakan pendapatnya. Kalau berbeda, bukan berarti kita ini kan orang tua dan anak. Kalau berbeda pendapat dengan orang tua kan bukan berarti kita tidak mengasihi orang tua dong Pak, saya bilang. Langsung dia jawab bahwa sebenarnya pemerintahan kerajaan Tuhan itu adalah monarki. Jadi kita itu dituntut untuk taat gitu. Saya bilang, enggak loh. Ya taatnya sama Tuhan ya Enggak, gitu. Bukan loh. Tuhan kasih pilihan sama kita loh. Bukan dituntut loh. Tuhan itu selalu, kan Paulus berkata, kita ini manusia merdeka. Barang siapa di dalam Kristus, kita ini manusia merdeka. Tetapi Anda boleh gunakan kemerdekaan itu untuk hal yang baik, Anda boleh gunakan kemerdekaan itu untuk yang jahat. Terserah, tidak ada tuntutan. Tetapi kalau saya memilih untuk kemerdekaan itu untuk menggunakan hal yang baik. Merdeka untuk berbuat baik, bukan merdeka untuk berbuat jahat. Nah,
Kita tidak dituntut oleh siapapun loh. Kita manusia merdeka di dalam Kristus. Tapi semua ada konsekuensinya. Bahkan di dalam Kristus pun kita diberi pilihan. Bahkan di Taman Eden pun diberi pilihan. Nah, kan? Jadi salah itu ya. Salah. Otoriter begitu salah itu. Ya, jadi itu enggak. Artinya ada kalau kita wajib sama, pasti Tuhan akan bilang semua wajib dogmanya sama. Dari awal saja, para murid saja sudah berbeda dogmanya kan. Iya, saya ingat. Ya, dan nggak ada masalah. Paulus dan Silas ya. Iya, 1 Korintus 3, nggak ada masalah. Dan tidak ada masalah. Karena setiap orang, Yesus bilangan kepada mereka, diberi pengajaran sesuai dengan apa yang mereka pahami. Jadi nggak harus pahamnya sama semua, enggak. Siapa bilang semua harus Trinitas, siapa bilang semua harus oneness, siapa bilang saksi Yehova sesat. Bahkan saksi Yehova pun saya nggak bilang sesat loh. Nah ini pastor, satu lagi. Tadi pastor kan mengajarkan bahwa di dalam gereja itu banyak roh-roh palsu ya, pengajar-pengajar palsu ya. Kalau di gereja kan biasanya gini, lihat dari buahnya gitu ya, lihat dari buahnya. Ya mereka punya keluarga yang utuh, kesannya bahagia, mereka punya pelayanan baik, di karir baik. Apakah seperti itu ya buahnya ya, pastor? Satu. Kedua, saya pernah menemukan ini kurang cocok sih sebenarnya di saya, nggak tahu. Kayak yang lain kayaknya amin-amin aja ya, saya nggak ngerti juga yang lain. Tapi buat saya itu nggak cocok. Ini seperti begini, kita itu harus melepaskan pengampunan. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, kita seperti mentransfer berkat itu seperti ditransferkan ke kita gitu. Saya bilang kalau nggak ditransferkan berkat, apakah kita nggak mengampuni dalam hati ya gitu ya. Terus wah kayaknya gimana ya gitu. Pengajarannya seperti kayak apa ya? Saya bilang kayaknya bukan deh gitu. Nah, tapi kalau pengajar palsu, maksudnya dari hidupnya mereka baik, lalu ya beberapa ada saya lihat kebenaran, beberapa lagi agak janggal gitu. Jadi kalau pengajaran palsu ini bagaimana ya pastor ya? Membedakan ini pengajar palsu gitu. Saya nggak ngerti gimana cara membedakannya. Gampang dari buahnya. Ini pengajaran. Dari buahnya kita tahu pengajarannya palsu apa enggak. Lihat ya, semua pengajaran ya hulu hilirnya harus agape, harus kasih. Ya, bukan cuma teori loh. Namanya kasih itu ada prakteknya ya. Begitu hulu hilirnya nggak kasih, maka itu pengajaran udah mau hulu hilirnya adalah dogma, salah. Hulu hilirnya, buahnya itu harus cinta, harus kasih. Begitu hulu hilirnya ngajarkan yang aneh-aneh, bukan tentang cinta, tapi ngajari klinik-klinik, ya tengging sana, tengging sini, ya bahasa ini, bahasa itu, tembang-tumbang, ngajari apa namanya oneness, trinitas. Kalau nggak trinitas, kalau nggak oneness nggak masuk surga. Kalau nggak begini, kalau nggak unitarian, nggak masuk surga. Itu, tapi Yesus sudah ngajarin, ya buahnya itu selalu apa? Marturia, diakonia. Karena kemarin ya minggu kemarin ya 3 yang bikin Anda langsung neraka. Artinya mas ajaran sesat. 1 kalau nggak diakonia, kalau nggak mengampuni. Jadi pengajaran di setiap gereja harus belajar mengampuni. Pendetanya jangan mau mengampuni kok. Sama sesama pendeta jangan mau saling mengampuni kok. Itu saya Saifuddin sama Yosua Tewu kan. Ya kan? Berantem itu kan. Rebutan janda sama duit kan. Nah, Bapak kok malah gitu nuduh lo, saya bukan nuduh, saya membongkarkan dulunya Saifuddin nuduh saya. Nah itu tadi loh, akhirnya ceritanya duit, buat ribut itu loh. Nah itulah ajaran sesat. Ya, dari buahnya kita ngerti, oh ini ternyata ributnya duit terus nih. Nah, kalau kita kan nggak pernah ngeributin orang masalah duit, mana kita nggak urusan. Ya, kita tetap melakukan. Kita dari buahnya. Nah, buahnya harus cinta. Ya, 1 harus ada pengampunan. 2, buahnya itu harus apa? Diakonia. Karena orang kalau nggak diakonia, tadi pengampunan Matius 6, diakonia Matius 25.
harus ada diakonia, nggak diakonia masuk neraka. Buahnya yang ketiga, ya, itu tadi yang masuk neraka itu ya, kalau dia tidak menggunakan uangnya untuk berdiakonia, malah mencaci maki orang yang berdiakonia, malah jadi bikin ribet gitu di dalam, banyakkan intrik-intrik itu. Nah, itu masuk auto neraka itu. Nah, terus buahnya itu jelas dan konsisten, nggak cuman hari ini ada nanti besok nggak ada, konsisten. Nah, jadi kalau gereja yang tidak mengajarkan diakonia, tinggalin, jangan, nanti kita malah keblinger di situ. Kita malah tertekan, tersiksa kan. Kan tadi dibilang kan, kayak Lot hidup di Sodom Gomora kan, banyak gereja-gereja itu Sodom Gomora loh. Ya, nggak jadi hedonisme kan. Tadi ya, bergaya hidup mewah itu kan tadi sudah saya katakan kan, berfoya-foya di siang hari itu kan, bergaya hidup mewah kan. Gereja-gereja ngajari hidup mewah. Tinggalin. Jangan ragu. Di sini kan juga sama saja Anda dengar firman Tuhan. Ya, kecuali itu tadi ya, Daniel Alexander tadi udah sebutin. Anda datanglah kepada gereja-gereja yang ngaji. Banyak kok gereja yang berdiakonia kok. Banyak. Pilih yang berdiakonia. Jangan yang nggak berdiakonia. Tinggalin gereja yang tidak berdiakonia. Ya, tinggalkan gereja yang tidak berdiakonia. Itu pasti sesat. Pasti sesat, tak jamin itu. Itu yang nabi-nabi, pengajar-pengajar palsu itu yang begitu tuh Bu Rosi itu. Pasti dia nggak akan ngajari diakonia. Itu kelihatan sekali dok, kelihatan. Ya Bu Rosi. Jadi tinggalin aja. Itu kalau pendeta yang nggak ngajari diakonia, ngajari perpuluhan terus tapi nggak ngajari diakonia, tinggalin aja. Apalagi kalau hidupnya mewah pendetanya, tinggalin aja. Anda sedang ditipu sama pendetanya itu. Tadi ya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Kayak Bileam bin Beor. Ya kan? Berkhotbah demi uang kan? Ngajari uang kan? Demi uang buat dirinya sendiri kan? Bileam bin Beor kan? Akhirnya apa? Ini sini perjinahan karena nggak ada kemurnian lagi. Sudah nggak ada aletnya lagi. Akhirnya pendeta-pendeta parlente kelihatan keren. Akhirnya Cina. Ya kan parlente terus jemaatnya kelepak-lepak, padahal kelepak-lepaknya bukan karena parlente, bukan karena gagahnya, tapi karena ngarep-ngarep duitnya. Nggak taunya sudah dijinahin, sudah ditunggangin, duitnya nggak ada. Jemaatnya juga kecewa, pendetanya yang untung lagi, ya kan. Nah, udah gitu jemaatnya nggak berani lapor polisi, udah dilecehin, misalnya begitu kan. Banyak kan, karena takut katanya jangan menjamah jemaat. Akhirnya Anda akan ditipu habis-habisan oleh pendeta itu, tinggalkan saja. Ya, cari gereja yang berdiakonia dan mengajarkan kekudusan. Carilah gereja yang berdiakonia dan mengajarkan kekudusan. Diakonia itu adalah ekspresi dari cinta, dari kasih. Ya, dan selalu diajari situ tentang pengampunan. Itu Bu Rosi. Ini ada 2 penanya lagi, ada 3, Supriyadi, Andi, dan Octavianus. Tapi kita mau dengarkan nabi ya. Iya Bu Rosi, senang sekali bergabung ya, jangan kapok, ayo ke sini ya.